Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pearson Sahdana Laiman dengan NPM 12082. Di sini saya akan mempresentasikan kisah Sumirah Mucikari pembantaian Letko Purwanto dan keluarganya. Sumirah atau yang lebih populer disebut Mumiros adalah mucikari kelas kakap sekaligus pengelola Wisma Happy Home di lokasi Doli, Surabaya. Saat itu, ia terlibat sangat sukses mengelola bisnis yang haram tersebut. Namun, bisnisnya yang jaya malah mengundang kematiannya untuk dirinya sendiri. Karena beban dan masalah yang timbul dari bisnisnya tersebut, ia berubah menjadi otak dari pembantaian sebuah keluarga di Surabaya. Dan karena kejahatannya, ia menjadi perempuan ketiga yang menjalani hukuman mati di Indonesia. Awal mula pembunuhan Purwanto dan keluarganya terjadi karena masalah hutang piutang. Saat itu Purwanto adalah pelanggan di Wisma yang dikelola Sumirah. Kemudian Purwanto menawarkan kerjasama kongsi mengelola Wisma dengan sistem bagi hasil kepada Mumiros dan menjamin keamanan juga keselamatan Wisma tersebut. Wisma Doli hasil kerjasama Sumirah dan Purwanto ini diberi nama Sumber Rezeki. Dalam kesepakatan awal, setiap bulan Sumirah sebagai pengelola harus menyetor 25 juta, tidak boleh telat dan didenda serta diberi bunga jika telat. Pada awalnya bisnis itu berjalan dengan lancar dan setoran Sumirah ke Purwanto tak pernah telat. Namun beberapa waktu kemudian setoran menjadi tersendat, bahkan tertunda, serta bunga menumpuk. Sebagai cara kemudian dilakukan, Purwanto meneror Sumirah agar menyerahkan setoran bisnisnya, termasuk pernah mengarahkan orang mengobrak-abrikan Wisma milik Sumirah. Tetapi tetap saja setoran tak pernah lancar lagi karena Doli memang lagi sepi dan bunga keterlambatan setoran juga sudah banyak. Puncaknya, Purwanto menawarkan kekurangan setoran bisa dianggap selesai jika Sumirah menyerahkan anak perempuannya. Purwanto tergiur dengan kecantikan anak Sumirah yang merupakan istri dari Serdavol Adi Prayitno. Hal ini lah yang membuat Sumirah kaget dan ketakutan, sehingga membuat Sumirah mempunyai rencana menghabisi Purwanto. Kejadian perkara pada tanggal 12 Agustus tahun 1988 bertempat di Jalan Kupang Gunung Timur 1/2B Surabaya. Rumah Sumirah yang lainnya, mereka berkumpul menyusun strategi pembunuhan. Saat rapat itu, Ros juga memanggil mantunya Adi Prayitno yang sedang berada di Surabaya karena urusan dinas. Pada rapat kecil itu menyepakati menghabisi Purwanto dengan dipukuli alu besi. Rencana itu kemudian dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 1988. Pembunuhan itu mengakibatkan 4 orang, yakni Purwanto, Sunarsi, istri Purwanto, Haryono Bismoko, Haryo Budi Prasetyo, anak Purwanto, dan Sumaryantun, keponakan Purwanto, tewas. Mereka dibunuh di rumah Purwanto, Jalan Kupang Timur, Surabaya. Satu anak Purwanto, yakni Haryo Abrianto, selamat sebab saat kejadian sedang menjalani pendidikan sebagai taruna Akademi Angkatan Laut. Meski demikian, anak sempat mengalami gangguan jiwa akibat peristiwa itu dan dikeluarkan dari Akademi Angkatan Laut. Sumirah tidak sendiri saat itu melakukan aksi keji itu. Ia turut dibantu oleh suaminya.
Jais Adi Prayitno, anaknya Sugeng, menantu Serdava Adi Saputro, serta dua pegawainya Nano dan Naim. Usai pembunuhan Purwanto dan keluarganya, para pelaku kemudian memasuki jenazah ke dalam mobil milik korban. Mobil itu kemudian dibuang di kawasan Songgoriti Batu untuk menghilangkan jejak, namun polisi dan membongkarnya. Nah, penangkapan awalnya polisi mencari beberapa orang yang pernah memiliki masalah dengan korban, lalu polisi menaruh kecurigaan terhadap Priyanto, suami Mamiros, pernah memiliki hutang terhadap korban. Lewat interogasi polisi, Priyanto alias suami Mamiros mengakui kejahatan yang dia buat. Karena panik dan takut, ia menceritakan semua kejadian kepada polisi. Setelah itu polisi menangkap Mamiros di wismanya dan disusul dengan keempat pelaku lainnya, yaitu Sugeng, anak Mamiros, dan menantu, dan dua pegawainya. Mereka ditangkap pada tahun 1988. Nah, keputusan pengadilan: setelah memperhatikan pemeriksaan sidang jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Surabaya memberi tuntutan dalam perkara di atas terhadap terdakwa Sumira berumur 40 tahun, Jais Adi Prayitno berumur 54 tahun, Naim berumur 27 tahun, Nano dan Sugeng berumur 24 tahun, dan Serdapol Adi Saputro, serta memutuskan hukuman mati pada terdakwa Sumira Jais Adi Prayitno dan Sugeng. Sidang putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Februari tahun 1989. Sedangkan Serdapol Adi Saputro menuntutnya dijatuhi hukum mati oleh Hakim Mahmil 12 Surabaya pada 8 November 1988, dan Adi Saputro telah dieksekusi pada 1 Desember 1992 oleh Regu Tembak anggota Kodam Brawijaya. Yang terakhir adalah Nano, 27 tahun, mendapatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan 15 tahun penjara. Nah, kesimpulannya, karena negara kita adalah negara hukum, secara otomatis kita harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Melihat pula semua upaya hukum yang telah dilakukan oleh Sumira, mulai dari banding, kasasi, PK yang sampai 2 kali, dan gerasi terhadap Presiden Soeharto dan Megawati yang ditolak mentah-mentah. Hal ini menandakan bahwa hukuman tersebut telah layak dan pantas dilakukan pada Sumira yang telah dieksekusi tepat pada pukul 12:30 hari Sabtu 19 Juli 2008 di lapangan Mapolda Jawa Timur.